Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Puspita. Pada forum 15 ini saya akan mempresentasikan tentang prinsip dasar etika profesi. Nah, apa sih prinsip dasar pada etika profesi ini? Nah, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsipnya, yaitu yang pertama prinsip integritas. Nah, prinsip di sini merupakan seorang anggota untuk bersikap jujur dan sikap berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia si penerima jasa. Nah, yang kedua yaitu prinsip objektivitas. Nah, prinsip di sini yaitu prinsip yang merupakan suatu kualitas yang memberikan nilai atau jasa yang diberikan kepada anggota. Yang ketiga yaitu prinsip yang merupakan sikap dari kecermatan atau kehati-hatian. Nah, sehingga setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan sangat berhati-hati, kompetensi, dan ketekunan. Nah, yang keempat di sini yaitu prinsip pada dasarnya yang keempat ini prinsip kerahasiaan. Nah, prinsip kerahasiaan ini tuh apa sih? Prinsip yang saling menghormati antar kerahasiaan, melakukan jasa profesional, dan tidak boleh memakai informasi tanpa persetujuan. Nah, yang terakhir yaitu prinsip perilaku profesional yang merupakan prinsip untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mengkreditkan profesi yang harus diperwujudkan dengan rasa tanggung jawabnya, yaitu kepada si penerima jasa. Nah, yang kedua saya juga akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan independensi dan skeptisisme profesional. Nah, independensi yang dikatakan baik ini yaitu yang dapat memberikan tingkat kepercayaan kepada akuntan dengan mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Nah, terutama dalam sikap etika profesi. Nah, di sini sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih baik, yang merupakan salah satu untuk meningkatkan kinerja si auditor. Nah, yang berpengaruh positif di sini yaitu si auditor wajib meningkatkan kualitas kerjanya sehingga kinerjanya semakin membaik. Nah, oleh karena itu sikap yang selalu bertanya-tanya, waspada, dan kritis yang merupakan identitas yang harus dilaksanakan untuk seluruh proses audit. Nah, yang ketiga di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka kerja konseptual untuk penerapan KPAP di sini. Nah, penerapannya ini yaitu mengidentifikasi terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Nah, apa sih prinsipnya di sini? Nah, ancaman kepentingan pribadi, yaitu ancaman berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lain. Nah, yang kedua yaitu ancaman telaah pribadi. Nah, di mana ancaman ini ketika anggota tidak dapat secara tepat melakukan evaluasi atau pertimbangan sehingga aktivitas yang dilakukan sangatlah individu dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja. Jadi yang diandalkan yaitu oleh anggota ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan. Nah, yang selanjutnya yaitu ancaman advokasi. Nah, ancaman advokasi di sini yaitu ancaman yang terjadi ketika anggota mendukung posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sehingga pada titik yang dapat mengurangi objektivitasnya. Nah, selanjutnya yaitu ancaman kedekatan. Ancaman kedekatan ini yaitu ancaman yang terjadi karena hubungan yang lama, bahkan hubungan di sini
hubungan di sini sangat dekat dengan klien sehingga ancaman di sini dapat dirasakan atau termasuk upaya untuk mempengaruhi si anggota secara tidak semestinya. Nah, yang dimaksud dengan ancaman intimidasi ini yaitu ancaman yang berupa tekanan objektif atau tekanan yang dapat dirasakan. Nah, yang B yaitu mengevaluasi ancaman yang teridentifikasi. Nah, di sini ketika si anggota mengidentifikasi terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, maka disinilah ancaman berikut akan sangat mempengaruhi, bahkan mempertimbangkan faktor dan kuantitatif sehingga relevan dalam mengevaluasi ancaman, dampak gabungan dari beberapa ancaman jika dapat diterapkan. Nah, yang terakhir yaitu mengatasi ancaman dengan menghilangkan atau menurunkan sampai pada level yang dapat ditekankan atau yang dapat diterima. Nah, di sini yang menentukan ancaman yaitu si anggota harus mampu mengatasi ancaman tersebut. Nah, pada level-level tertentu anggota harus dapat melakukan yaitu yang pertama menghilangkan keadaan. Nah, termasuk kepentingan di mana ada hubungan atau memunculkan ancaman. Nah, yang B yaitu menerapkan pengamanan. Nah, menerapkan pengamanan di sini yaitu jika tersedia dapat diterapkan dan menurunkan ancaman sehingga pada level yang dapat diterima bahkan diterima oleh pihak tersebut. Yang terakhir yaitu menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tersebut. Nah, anggota jadi di sini harus menerapkan kerangka atau kerja konseptual sehingga dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, bahkan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip etika. Nah, apa saja sih etika yang ditetapkan dalam seksi prinsip dasar etika? Nah, selanjutnya yaitu dalam menerapkan kerangka kerja konseptual. Nah, kerangka kerja konseptual di sini yaitu seorang anggota harus benar-benar menerapkan bahkan mempertimbangkan. Nah, semuanya harus tetap dijalankan sesuai dengan prosedur, yaitu menerapkan pertimbangan profesional, tetap waspada terhadap informasi baru dan perubahan atas fakta dan keadaan, dan mengundangkan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai. Oke, nah pertimbangan di sini juga sangat berpengaruh terhadap perikatan audit. Nah, di mana perikatan relevan, asuransi lainnya juga. Nah, itu merupakan perumusan kerangka konseptual yang diterapkan melalui kode etika profesi. Nah, saya menjelaskan juga tentang audit. Di sini audit yaitu atas laporan keuangan, kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, bahkan secara baik individual dan kolektif mendukung penerapan skeptisme profesional seperti yang ditunjukkan dalam contoh sebagai berikut. Nah, yang pertama di sini integritas anggota bersikap lugas dan jujur. Nah, sebagai contohnya anggota mematuhi prinsip integritas dengan yang pertama yaitu bersikap lugas, jujur ketika mengemukakan perhatian atau suatu profesi yang diambil. Nah, yang kedua yaitu dengan melakukan atau membuat keputusan berdasarkan informasi yang cukup sehingga tindakan yang tepat dalam keadaan tersebut. Nah, anggota di sini wajib menunjukkan bahwa kritis berdasarkan bukti audit yang berkontribusi terhadap penerapan skeptisme profesional. Nah, yang B yaitu objektivitas terhadap masyarakat anggota. Nah, mengkompromikan bahwa pertimbangan profesional terhadap bisnis, benturan apa saja sih untuk kepentingan atau pengaruh yang
tidak semestinya dari pihak lain. Nah, contohnya jadi si anggota wajib mematuhi prinsip objektivitas dengan mengakui keadaan atau hubungan dan mempertimbangkan dampak dan hubungan tersebut terhadap anggota ketika mengevaluasi. Nah, yang terakhir yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional, sehingga anggota memiliki pengetahuannya dan keahlian profesional pada level yang diisyaratkan untuk memastikan bahwa penyediaan jasa profesional kompeten dan bertindak dengan sikap kehati-hatiannya. Nah, di sini sebagai contoh si anggota mematuhi prinsip kompetensi dengan kehati-hatian dan profesional dengan cara yang pertama yaitu menerapkan pengetahuan yang relevan sehingga industri dan aktivitas bisnis klien tertentu mampu mengidentifikasi secara tepat sehingga resiko salah saji materialnya itu sangat minim. Nah, merancang dan melakukan prosedur audit yang tepat, menerapkan pengetahuan relevan ketika menilai secara kritis apakah bukti audit itu telah sesuai dengan data. Nah, dengan demikian penjelasan saya cukup sekian dan terima kasih.